warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Putri Mulyahati dengan NIM 351240664 dari kelas 1C Administrasi Bisnis Diploma 3 dari Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kali ini saya akan membawakan materi yang menarik mengenai etika dan etiket. Apa sih etika dan etiket itu? Etika secara etimologis berasal dari kata Latin ethicus dan bahasa Yunani ethikos yang menggambarkan karakter kesusilaan atau adat. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan benar atau salah, baik atau buruk. Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat yang mengkaji tentang perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai tidak baik maupun baik, di mana berisi ketentuan-ketentuan atau norma-norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam etika ada 6. Yang pertama, etika umum. Jenis etika yang pertama adalah etika umum. Etika umum adalah etika yang berhubungan dengan kondisi dasar etika perilaku manusia. Etika secara umum juga mengacu pada cara orang membuat keputusan etis, teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang memandu perilaku manusia. Yang kedua, etika khusus. Etika khusus adalah bentuk etika yang menerapkan konsep moral standar pada situasi kehidupan tertentu. Yang ketiga adalah etika deskriptif. Etika deskriptif adalah berbagai kategori yang secara kritis dan rasional mencakup perilaku dan tindakan manusia serta apa yang diinginkan manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang diyakini layak untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada etika normatif. Jenis etika selanjutnya adalah etika normatif. Etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan berbagai perilaku dan pola perilaku baik yang seharusnya dimiliki orang dalam kehidupan sebagai memiliki nilai-nilai moral yang perlu diperhatikan dalam kelompok masyarakat. Etika profesional adalah jenis etika yang Anda patuhi sebagai karyawan atau anggota profesional suatu perusahaan, misalnya wartawan, dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Etika semacam ini dapat ditegakkan jika Anda adalah bagian dari lingkungan profesional atau jika Anda dilatih untuk dididik bekerja dalam profesi tertentu. Kegagalan untuk mematuhi etika profesional dapat merusak reputasi profesional individu yang tidak mematuhinya. Yang keenam adalah etika individual. Etika individual merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Apa sih tujuan menerapkan etika dalam kehidupan? Yang pertama, memimpin pengembangan masyarakat menuju kehidupan yang damai, sejahtera, tertib, dan harmonis. Yang kedua, punya kedalaman sikap, bisa melatih kemandirian dan tanggung jawab untuk kehidupan. Yang ketiga, memberitahukan pada orang lain bagaimana mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Manfaat etika. Yang pertama, agar seseorang memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua, dipakai sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan organisasi. Yang keempat, menjaga ketertiban dan keteraturan dalam organisasi atau perusahaan. Yang kelima, menjadi kontrol sosial. Yang keenam, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, bisa melindungi hak anggota pekerja. Yang kedelapan, dipakai sebagai acuan untuk memecahkan masalah internal dan eksternal. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perangai, yaitu pergaulan anak muda, upacara adat, upacara pernikahan di daerah tertentu, dan busana adat daerah. Yang kedua, ada moral, yaitu berkata jujur, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan pendapat, menyantuni anak yatim, membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, pribadi, yaitu seseorang pebisnis yang sukses dan kaya raya. Dia bisa menjadi orang yang sukses karena tidak lupa dirinya sebagai hamba Tuhan, sehingga berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik. Yang keempat, sosial, yaitu seorang pejabat yang bisa dipercaya untuk mengelola keuangan, memiliki negara, tetapi dia melakukan korupsi sampai tidak dapat bertanggung jawab pada pemerintah. Etika ini bisa merusak nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Yang kedua adalah etiket. Apakah kalian tahu apa itu etiket?
Etiket adalah tata cara dan sopan santun dalam masyarakat beradab untuk memelihara hubungan baik antara sesama. Etiket merupakan perilaku yang dianggap pas, cocok, sopan, dan terhormat dari seseorang yang bersifat pribadi seperti gaya makan, gaya berpakaian, gaya berbicara, gaya berjalan, gaya duduk, dan gaya tidur. Nah, apakah kalian tahu apa manfaat etiket? Manfaat etiket yang pertama memupuk persahabatan dan dapat diterima dalam pergaulan. Yang kedua, untuk menyenangkan dan memuaskan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung dan menyakiti orang lain. Dan yang keempat, dapat membina serta menjaga hubungan baik antara sesama. Karakteristik etiket yang pertama, tindakan seperti bertingkah laku yang baik dan ramah. Yang kedua, interaksi sosial seperti menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan ramah. Yang ketiga, relatif. Apa yang dianggap di suatu kebudayaan bisa jadi dianggap tidak baik di kebudayaan yang lain. Yang keempat, tata krama seperti menempatkan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan karakteristik lawan bicara. Contoh etiket dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kita meminta bantuan kepada orang lain, maka kita harus berterima kasih. Kedua, menyapa orang lain dengan benar. Yang ketiga, meminta izin sebelum mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Yang keempat, meminta maaf saat melakukan kesalahan. Yang kelima, tidak menertawakan atau menghina orang lain. Yang keenam, menolong antara sesama tanpa membeda-bedakannya. Perbedaan etika dan etiket. Pertama, etika berkaitan dengan norma perbuatan itu sendiri, sedangkan etiket berkaitan dengan cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. 2. Etika berlaku kapan saja, meski tak ada orang yang memperhatikannya. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Yang ketiga, etika bersifat absolut atau tidak bisa ditawar, sedangkan etiket sifatnya relatif. Keempat, etika berkaitan dengan sisi dalam rohania seseorang, sedangkan etiket hanya berkaitan dengan segi lahirnya atau individu. Persamaan etika dan etiket. 1. Setiap pengertiannya sama-sama menyangkut tentang perilaku seseorang. Yang kedua, mengajarkan tentang perilaku yang buruk dan baik. Yang ketiga, sama-sama menyangkut tentang norma dan moral. Kesimpulannya, mempelajari etiket dasar adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial karena hal itu mengajarkan kita berbicara untuk bersikap dan menyesuaikan dengan situasi serta kondisi yang kita hadapi agar tetap pantas dengan peraturan daerah setempat. Sedikit kata motivasi, jangan pernah menyerah atas impianmu. Impian itu memberikan tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, kebahagiaanlah kunci untuk sukses.